Kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika hukum yang seharusnya melindungi kita justru malah membiarkan seorang pembunuh bebas berkeliaran? Begitulah yang sedang dipikirkan oleh sosok William, seorang mantan marinir yang baru saja pulang dari medan tempur. Di hari kepulangannya itu, ia sangat berharap bisa menikmati sisa hidupnya dengan tenang bersama anak dan istrinya. Namun setelah beberapa hari di rumah, sebuah kejadian brutal di pinggir jalan mengubah segalanya dalam sekejap. Putri semata wayangnya tewas di tangan seorang anggota gangster muda yang ingin membuktikan nyalinya. Dan yang lebih mirisnya lagi, hukum tidak berpihak kepadanya yang membuat William harus mengambil tindakan sendiri untuk menghukum para pelakunya. Oke lah, seperti apakah kebrutalan William dalam mencari keadilan? Mari kita simak sampai selesai alur ceritanya. Film dibuka dengan momen hangat sebuah keluarga yang sedang merayakan ulang tahun anak gadis mereka. Diketahui, ayah dari gadis itu yang bernama William adalah seorang mantan marinir yang baru saja pulang dari medan tempur. Kemudian, adegan beralih ke sebuah tempat hiburan malam. Di sana, kita diperkenalkan dengan seorang bos gangster kelas kakap yang bernama Donnie. Diketahui kalau Donnie ini adalah seorang pimpinan gangster yang paling disegani oleh para penjahat yang lain yang ada di kotanya. Semua itu bisa dibuktikan dari bagaimana brutalnya Donnie saat menghabisi seseorang yang berani menentangnya. Tak lama kemudian, dua anak Donnie yaitu Rory dan adiknya yang bernama Tony datang menghadap ayahnya. Rory mengatakan kepada sang ayah kalau Tony adiknya sudah siap bergabung ke dalam geng mereka dan sudah siap melakukan syarat utama untuk masuk ke dalam kelompok mereka, yaitu Tony harus berani melakukan eksekusi kepada seseorang secara acak. Keesokan harinya, William menjemput anaknya yang baru saja bertanding baseball. Di tengah perjalanan, William sempat bilang kalau dia sangat bangga kepada anaknya karena anaknya baru saja dapat beasiswa dan punya kesempatan untuk menjadi seorang atlet terkenal. Kemudian, William berhenti sebentar untuk membeli makanan kesukaan anaknya dan meminta anaknya untuk menunggu sebentar di dalam mobil. Dan di waktu yang bersamaan, rombongan gangster Donnie yang sedang mencari mangsa lewat di sana dan melihat anak William yang sedang berada di dalam mobil sendirian. Lalu para gangster itu langsung berhenti dan memaksa anak William untuk keluar dari dalam mobilnya. Di momen inilah bikin kita yang menonton merasa sangat kesal karena Rory menyuruh Tony adiknya untuk segera menuntaskan syarat utamanya dengan menghabisi seseorang secara acak. Dan sialnya anak William yang akan menjadi target mereka. Dan tanpa ragu lagi, Tony langsung menghabisi anak William saat itu juga. Mendengar suara tembakan, William langsung keluar dan sempat terlibat baku hantam dengan Tony. Now. Untungnya, pas Tony akan berusaha kabur, polisi tiba di lokasi dan berhasil meringkusnya. Beberapa saat kemudian, kesedihan William dan istrinya semakin menjadi ketika dokter itu mengatakan kalau anaknya tidak bisa diselamatkan. Kejadian itu benar-benar bikin William dan istrinya sangat amat terpukul. Beberapa hari kemudian, William mendapat kabar kurang enak dari pengacaranya yang mengatakan kalau Tony kemungkinan cuma bakal dipenjara 1 atau 2 tahun saja karena kurangnya bukti yang bisa bikin Tony dituduh sebagai pelaku utama. Jadi Tony cuma dihukum karena kasus penyerangannya terhadap William saja, bukan karena menghabisi anaknya. Mendengar hal konyol itu, William jelas sangat kecewa dan menganggap hukumnya tidak adil. Namun disinilah cerita mulai semakin menarik, di mana William akan segera membrutal kepada para pelakunya.
Singkat cerita, saat persidangan itu digelar, William malah bikin pernyataan mengejutkan di mana William tiba-tiba mengatakan kalau Tony tidak bersalah dan William sengaja mencabut semua tuduhan terhadap Tony yang membuat Tony dibebaskan saat itu juga. Di balik semua itu, William sudah memiliki rencana yang mematikan dan akan membuat keadilan atas kematian putrinya dengan caranya sendiri. Di hari kebebasannya itu, Tony langsung disambut oleh Rory kakaknya dan juga Donnie ayahnya. Donnie merasa bangga dan mengucapkan selamat karena Tony kini telah resmi menjadi anggota gengnya. Di balik keceriaan keluarga gangster itu, dari kejauhan, William diam-diam terus memperhatikan mereka dan dari tatapannya itu sudah terlihat sangat jelas kalau William gak bakal membiarkan mereka bersenang-senang di atas penderitaannya. Singkat waktu, malam harinya William mulai bertindak mencari keadilan untuk putrinya dengan mendatangi dan mengintai sebuah tempat hiburan malam milik kelompok Donnie. Di sana, William sempat digoda dan ditawari kesenangan oleh seorang wanita yang bernama Tuti. Tak lama kemudian, Tony keluar dari tempat tersebut dan William langsung membuntutinya lalu dengan sengaja mendabrak Tony dari belakang. Di momen itulah William bertanya apakah benar Tony yang telah menghabisi putrinya. Lalu karena Tony yang sudah terpojokan, Tony akhirnya mengaku dan memohon-mohon supaya dilepaskan. Namun semua itu hanyalah sia-sia karena William tidak akan pernah melepaskan orang yang telah mengakhiri hidup anaknya. Kemudian dengan stick baseball kesayangan putrinya, William langsung menghabisi Tony saat itu juga. Setelah urusannya selesai, William pulang ke rumah dan cuma bisa terdiam melihat istrinya yang masih saja meratapi kepergian sang anak. Sementara itu di tempat lain, Rory mendapat kabar dari anak buahnya kalau Tony adiknya sudah dihabisi oleh seseorang. Mendengar kabar itu, Rory langsung bergegas ke lokasi yang dimana lokasi itu sudah ada beberapa polisi di sana. Di keesokan harinya, William tiba-tiba didatangi oleh seorang detektif yang bernama Pujo yang curiga kalau William adalah pelakunya karena motif balas dendam. Di situ Pujo menanyakan kemana saja tadi malam William beraktivitas dan untungnya istri William paham dengan situasi itu lalu ikut meyakinkan detektif Pujo kalau tadi malam William tidak kemana-mana dan hanya di rumah saja bersamanya. Kemudian setelah polisi Pujo pergi, barulah istrinya bertanya hal yang sama, apakah benar William yang telah menghabisi Tony? Di situ William hanya bisa berkata kalau Tony lah yang telah menghabisi putri mereka. Mendengar itu, sang istri mengingatkan William kalau dia sudah bukan lagi marinir di medan perang. Sementara itu di tempat lain, Tuti datang menemui Rory dan di situ Tuti berkata kalau pada malam kejadian dia sempat bertemu dengan seorang pria dan begitu Rory menunjukkan foto William, Tuti langsung mengiyakannya. Rory yang sudah tahu siapa pelakunya, dia pun bertekad untuk balas dendam kepada William. Di keesokan harinya, Rory dan anak buahnya langsung menyergap William dan sempat terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Gotcha. Get up. Rory yang merasa di atas angin, dia berkata kalau dia sangat suka dengan permainan ini. Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk membereskan William. Namun tanpa mereka sadari, mereka telah salah pilih lawan karena William adalah orang yang terlatih dan dia dengan mudah berhasil membalikkan keadaan lalu menghabisi anak buah Rory. Untungnya di sana ada polisi yang lewat dan akhirnya membuat mereka membubarkan diri. Setelah itu, sore harinya, polisi Pujo balik lagi ke rumah William untuk ngasih peringatan kalau nyawanya sekarang dalam bahaya. Apalagi yang dia lawan adalah anak dari Tony, si bos gangster yang paling disegani. Dan untuk berjaga-jaga, polisi Pujo menyuruh anggotanya untuk berjaga di luar rumah William.
Kemudian setelah polisi Pujo pergi, William akhirnya berkata jujur kepada istrinya kalau memang dialah yang telah menghabisi Tony. Di malam harinya, para polisi yang berjaga di luar rumah William terpancing keluar sehingga Donnie dan Rory berhasil masuk ke rumah William. Hello, hello. Setelah sempat adu mulut atas kematian Tony, di sana Donnie tanpa ampun menembak kelapa istri William, sementara Rory menembak William di bagian perutnya. Beg for your fucking life. Say hello to my son. Di saat kondisi William yang sudah tidak berdaya, Rory sempat membisikkan kata kalau dia sangat menikmati permainan ini. Singkat waktu, beberapa minggu kemudian, ternyata William berhasil selamat dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Betapa hancurnya perasaan William ketika sudah sadar, ia menangis jadi-jadinya karena sekarang anak dan istrinya sudah pergi untuk selamanya. Tak lama kemudian, polisi Pujo datang untuk menenangkan William dan memintanya untuk merelakan semua kejadian tersebut agar William tidak terjerumus lagi dalam kesalahan baru. Yang intinya, William tidak boleh balas dendam lagi. Namun sayangnya, William yang sudah dirundung luka mendalam atas kehilangan anak dan istrinya, dia menutup telinga dan tetap bertekad untuk membalas dendam kepada mereka tanpa memikirkan lagi keselamatannya. Beberapa hari kemudian, William kabur dari rumah sakit dengan menyamar menjadi cleaning service, lalu bersembunyi di sebuah motel yang ada di pinggiran kota. Sesampainya di sana, ada seorang pria bernama Dante yang diam-diam memperhatikan William. Dan besoknya, setelah William mengambil semua tabungannya di bank, Dante menghampiri William lalu mengatakan kalau dia sudah tahu kalau William sedang ada masalah dengan kelompok Donnie. Diketahui kalau Dante ini ternyata juga memiliki dendam kesumat kepada Donnie karena dulunya keponakannya dihabisi oleh Donnie dan dia juga sempat tertembak oleh mereka. Kemudian di situ Dante menawarkan bantuan berupa senjata untuk William melawan mereka. That's a Glock 9. Sementara itu di tempat lain, Donnie marah kepada Rory karena setoran bisnis haram mereka tidak sesuai target dan Donnie bahkan terang-terangan bilang kalau Tony jauh lebih bisa diandalkan daripada Rory. Mendengar perkataan itu, jelas bikin Rory makin sakit hati sama ayahnya sendiri. Get the fuck out of my face. Singkat cerita, berbekal info alamat dari Dante, William mendatangi salah satu anak buah Rory dan terjadi pergulutan di sana. William sempat dibuat kewalahan karena musuhnya punya badan yang lebih besar darinya. Namun pada akhirnya William berhasil membocokkannya. Sebelum dihabisi, William sempat menanyakan keberadaan Donnie dan Rory kepada pria itu. Dan setelah pria itu memberikan alamat markas Donnie, William langsung menghabisinya tanpa ampun. Sementara itu di tempat lain, si detektif Pujo mendatangi Donnie dan memintanya untuk menyudahi peperangannya bersama William. Donnie dan Rory awalnya cuma bisa ketawa karena mereka pikir William sudah mati. Namun suasana berubah menjadi tegang saat Pujo mengatakan kalau William masih hidup dan baru saja menghabisi salah satu anak buah mereka yang berbadan besar. Mendengar kabar itu, Donnie memerintahkan Rory untuk segera membereskan William. Dan baru saja Rory pergi dari sana untuk mencari William, tiba-tiba William sudah lebih dulu menyusup ke markas mereka dan masuk ke ruangan Donnie. Di situ, Donnie yang sudah terpojokan, dia meminta William untuk tidak menyentuh Rory setelah menghabisinya. Dan tak berlama-lama lagi, William langsung menghabisi Donnie saat itu juga. Setelah itu, William mengambil HP milik Donnie dan menelpon Rory untuk menunjukkan kalau ayahnya sudah ia habisi. Namun bukannya sedih, Rory malah bersyukur akan hal itu karena sekarang kekuasaan ayahnya mutlak menjadi miliknya dan dia nggak perlu lagi dibanding-bandingkan dengan Tony adiknya.
Kemudian Rory dan anak buahnya balik ke markas untuk memburu William. Merasa jika jumlah mereka terlalu banyak, William memilih mundur dan balik ke motel. Tapi sialnya, ketika sampai di motel, di sana ada Tuti yang tak sengaja melihat William dan langsung melaporkan keberadaan William kepada Rory. Kemudian, saat William lagi diobati oleh Dante, Rory dan pasukannya tiba di sana. Dan Rory bahkan dengan tega menghabisi resepsionis motel yang tidak mau memberitahu di mana kamar William. Okay. Thank you. Tak lama kemudian, baku tembak jarak jauh pun terjadi. Lalu William dan Dante memilih kabur dari sana, yang pada akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka hingga larut malam. Rory benar-benar menikmati momen ini yang seolah-olah ini cuma permainan kecil untuk dia bersenang-senang. Lalu karena keadaan sudah semakin terdesak, Dante menelpon sahabatnya yaitu Mike Tyson yang memiliki sebuah bengkel dan mereka langsung meluncur ke sana untuk meminta bantuan. Rory dan pasukannya berhasil dipukul mundur. Namun beberapa saat kemudian, ketika mereka menganggap kalau pasukan Rory sudah pergi jauh, tiba-tiba mereka menerobos dan terjadilah baku tembak terakhir yang sangat menegangkan. Gotcha. Sayangnya di momen ini, Mike Tyson dan Dante harus tertembak dan kini yang tersisa hanya William dan Rory saja. Willie. How many people have to die, Will? Willie! Rory yang berhasil menembak William dan merasa dirinya yang memenangkan permainan ini, dia kembali berbisik kalau dia sangat suka sekali dengan permainan ini dan akan segera mengakhirinya. And I got you. And I got you. Untungnya, di detik-detik terakhir William berhasil menghabisi Rory menggunakan sebuah obeng. Lalu William membalas ucapan Rory dengan berkata kalau gue lebih suka sekali dengan permainan ini. Di akhir film, polisi berdatangan dan Dante ternyata masih hidup. Lalu detektif Pujo menghampiri William yang sudah berhasil menuntaskan balas dendamnya. Can't have you die on me. Wanna go get a drink? Caused a lot of damage. Ya, memang balas dendam William sudah terbalaskan, namun harganya tidaklah murah karena William harus kehilangan istri tercinta hanya demi satu kata, yaitu keadilan. Pesan yang dapat diambil dari film ini, jangan pernah balas dendam karena balas dendam hanya akan memperburuk keadaan. Oke lah, segitu saja alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pembawaannya. Saya Kang Mas Pujo pamit undur diri. Bye-bye.